Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah Minggu pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu kami bacakan berita jemaat pada hari ini yang tertulis oleh Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan. Untuk yang pertama, ibadah Patuwen di kelompok Matius bertempat di keluarga Bapak Yohanes Wibowo. Untuk Markus, kelompok Markus bertempat di keluarga Bapak Puji Harnoto yang bertempat di Desa Karanganyar, Gembongan, Dusun Karanganyar Gembongan. Sebelahnya Bapak Kawit utawi Ibu Titin. Lajeng untuk Lukas Bapak Edi Prayetno, untuk Yohanes di keluarga Bapak Sutio. Untuk selanjutnya yang perlu kami tekankan yaitu informasi pada hari ini untuk kegiatan jemaat. Pada hari Sabtu kemarin sudah ada kegiatan yaitu retreat pemuda KPPM di Wisma Yohanes Posarang Kediri. Itu sampai hari ini, sampai hari Sabtu sampai hari Minggu hari ini. Untuk selanjutnya yaitu ada panyuwunan ibadah syukur di kelompok Matius, yaitu di rumah Ibu Suratun, yaitu tanggal hari Selasa tanggal 14 Mei 2024. Untuk jamnya tetap jam 6 sore. Dan yang dimohon kehadirannya yaitu kelompok Matius dan Markus dan seluruh anggota Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan. Untuk yang berikutnya yaitu panyuwunan ibadah syukur juga di keluarga Bapak Karji, yaitu ibadah syukur pada hari Jumat, hari Jumat di warta jemaat tertulis hari Sabtu. Itu ada ralat yaitu Jumat tanggal 17 jam 6, dimohon kehadirannya kelompok Matius dan seluruh anggota Majelis Gereja Kristen Jawi Wetan. Itu yang perlu kami tekankan. Dan untuk berita-berita yang lainnya bisa panjenengan sedaya maos wonten ing warta jemaat pada hari ini. Dan nanti ada titipan dari panitia pembangunan. Setelah ibadah ini ada ucapan syukur karena pembangunan rumah ibadah anak-anak itu hampir selesai, karena panjengkuyung panjenengan sedaya tempat untuk ibadah anak sudah 75% selesai. Nah nanti kaundang panjenengan sedaya setelah ibadah ini untuk makan bersama di gereja ini, makaten. Terus menika ralat utawi pawartos ingkang saged kula aturaken. Dan untuk selanjutnya yaitu mari kita awali ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita pujikan kidung jemaat nomor 21.
Kita pujikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Monggo. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turut bawa nikmat untuk hati yang letih. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Saat ini marilah kita meneduhkan hati kita menghadap Tuhan. Ibadah minggu hari ini kita lakukan dalam nama Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah kasih Allah Bapa dan Yesus Kristus ada bersama kita sekalian. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, tema ibadah pada hari Minggu ini yaitu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 246. Kita pujikan ayat yang pertama dan yang kedua. Ya Allah yang Maha Tinggi. Kau mencipta
nama Tuhan Yesus, marilah pada pagi hari ini kita mempersembahkan yaitu pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Marilah kita menyesali segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita sadari bahwa kita seringkali mengabaikan dan melupakan firman dan kehendak-Nya. Dan marilah kita bersama-sama kita ungkapkan pengakuan dosa kita dengan doa pribadi. Tuhan Yesus, Bapa kami yang penuh dengan kasih dan anugerah. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami boleh bersama-sama di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, ini semua karena Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan anugerah kepada kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami mengaturkan segala dosa-dosa kami, baik dosa terhadap orang tua kami, sesama kami, dosa terhadap keluarga kami, terlebih Tuhan, dosa terhadap Engkau ya Yesus, dosa terhadap Tuhanku. Kami mohon Tuhan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, Tuhan mampu mengampuni kami atas dosa-dosa kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami layak untuk menyembah-Mu, kami layak untuk menyebut Bapa, kami layak untuk bersekutu dengan-Mu. Terima kasih Tuhan atas penebusan dosa-dosa kami pada pagi hari ini. Segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Umat yang dikasihi Tuhan, inilah wujud cinta kasih Allah yang nyata bagi kita. Dan marilah kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita terima berita anugerah melalui kitab Mazmur 18 ayat yang ke-36 yang demikian firman Tuhan. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Amin. Demikianlah berita anugerah dari kita. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita saling bersalam-salaman sambil mengucapkan salam damai dengan penuh senyum ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita merespon dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 36. Kita pujikan ayat yang pertama, 2 dan 3. Dihapuskan dosaku.
Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, sebelum kita membaca juga mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita minta kuasa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, atas segala kemurahan dan berkat-Mu yang melimpah atas kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau membaca juga mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau membersihkan hati kami, menyiapkan hati kami untuk mampu menerima firman-Mu. Karena kami yakin ya Tuhan, kami juga percaya bahwa firman-Mu membuat kami hidup. Ya Tuhan, firman-Mu adalah tongkat dalam kehidupan kami. Tanpa firman-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami selalu membutuhkan firman-Mu Tuhan. Kami minta pertolongan dari-Mu. Berikanlah kuasa pada kami, kekuatan kepada kami, untuk bisa menerima firman-Mu serta melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes 17 ayat 9 sampai ayat 19. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia,
supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Pripun kabare? Semua baik, luar biasa. Kita percaya pada saat ini kita bersama-sama di tempat ini semuanya kasih-Nya, hanya karena berkat-Nya dan karena anugerah-Nya. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, tema ibadah minggu pada pagi ini yaitu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, bahasa Jawa ini ngaturaken gesang kita sawetahipun kagem Gusti. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, berbicara mengenai prioritas hidup ya Bapak Ibu. Pastilah kita dihadapkan pada berbagai macam prioritas yang harus kita pilih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada minggu ini yaitu berbicara tentang prioritas hidup, yaitu melakukan kebenaran dan menjaga hidup kita. Nah, marilah Bapak Ibu kita pahami bersama-sama satu persatu bacaan kita saat ini. Bapak Ibu, bacaan yang pertama yaitu pada Kisah Rasul yang ada Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 17 dan dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul 21 sampai 26 bahwa mengisahkan tentang para rasul yang sedang menentukan siapakah yang akan menggantikan Yudas. Nah, proses itu diawali dengan doa bersama, lalu membuang undi diri Barsabas dan Matias. Nah, para rasul ini Bapak Ibu memohon agar Tuhan Allah yang menentukan siapa yang layak untuk menggantikan Yudas. Sehingga Matias dipilih oleh para rasul sebagai pengganti Yudas. Nah, karena ia menjalankan misi Kristus yang ada di dunia ini.
Dia, yaitu dia Yesus, adalah seorang yang bersama Yesus semasa hidupnya, dan ia menjadi saksi atas kebangkitan Yesus Kristus. Dan dia dipandang para rasul, ia adalah para rasul sebagai sosok yang melakukan kebenaran dan mampu menjaga kekudusan dalam hidup. Nah, Bapak Ibu yang ingin Tuhan ingatkan kepada kita pada pagi hari ini, sesuai dengan tema pada pagi hari ini, yaitu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan, kita untuk belajar hidup kudus di hadapan Tuhan sehingga berkenan. Nah, Bapak Ibu, dari proses pemilihan Matias ini kita menemukan makna prioritas pertama dalam menyelesaikan suatu persoalan adalah berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua, seorang pemimpin harus memenuhi syarat atau kriteria tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, yaitu orang percaya harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan keputusan kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus ada penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita masing-masing, karena kekuatan manusia itu sangat terbatas dan sangat lemah. Bacaan yang kedua yaitu 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13. Rasul Yohanes memberikan kesaksian tentang jati diri Yesus, bahwa Yesus menunjukkan jati diri Yesus sebagai Allah yang menjelma sebagai manusia. Dan Yesus adalah manusia yang hidup berkenan di hadapan Allah. Yesus adalah yang selalu melakukan kebenaran dan menjaga kekudusannya hingga akhir hidupnya di kayu salib. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk panjenengan dan saya, untuk mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Amin. Yohanes menerangkan bahwa Yesus adalah anak Allah melalui simbol darah dan roh. Air dan darah mengacu pada dua peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan Yesus, yaitu baptisan dan kematian. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, baptisan merupakan awal pelayanan dari Tuhan kita Yesus. Yesus dibaptis untuk mengidentifikasikan dirinya secara utuh sebagai manusia. Sedangkan Bapak Ibu, kematian Tuhan Yesus di kayu salib karena ia menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Amin. Nah, sedangkan Roh Kudus memberikan kesaksian jati diri sebagai anak Allah sejak awal pelayan Yesus sehingga kematiannya. Roh Kudus bersaksi bahwa Yesuslah Sang Juru Selamat, Sang Mesias dan anak Allah yang kita sembah pada pagi hari ini. Nah, Yohanes juga bersaksi bahwa Tuhan Allah telah mengaruniakan hidup kekal di dalam Yesus. Ayat yang 11 artinya setiap orang yang percaya kepada Yesus, ia akan memiliki hidup yang kekal bersama Yesus. Luar biasa firman pada sore hari ini sangat mengingatkan kita kepada Tuhan Yesus, Allah kami, Allah yang benar-benar sanggup dan luar biasa.
Disinilah Bapak Ibu, Yohanes juga menasihatkan agar umat yang percaya tidak hidup lagi di dalam bayang dosa, melainkan harus mengalahkan dosa dengan Yesus Kristus, serta dengan hidup benar dan kudus. Umat percaya harus hidup sebagai anak-anak Allah sesuai dengan perintah Tuhan yang kita kerjakan di dalam hidup sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, bacaan yang terakhir yaitu Yohanes 17 ayat 6 sampai 19 berkisahkan Yesus yang mendoakan para murid-muridnya agar mereka senantiasa hidup dalam persekutuan dan persatuan, melakukan kebenaran dan mewartakan Injil serta hidup yang kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus sebetulnya tahu kita akan meninggalkan dunia ini. Sementara para muridnya masih tinggal di dalam dunia. Yang dimaksud tidak sekedar menunjuk pada tempat, tetapi juga menunjuk pada keadaan. Selama mereka masih tinggal di dunia, para murid dan pengikut Yesus, yaitu ayat 14, karena itu di dalam doanya Yesus berdoa agar para murid dipelihara oleh Bapa, dijauhkan dari yang jahat. Ayat yang ke-11 dan 15, senantiasa bersatu penuh sukacita. Dan yang ke-13, yang dikuduskan di dalam kebenaran. Ayat yang ke-17, Yesus berharap mereka mampu untuk menjalani misi dan visi sebagai rasul. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu didoakan agar selalu setia dalam tugas pengutusan dan kuat dalam menghadapi penderitaan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Hari Raya Unduh-Unduh setiap tahunnya selalu kita rayakan ya, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Sang Pemelihara hidup. Nah, unduh-unduh adalah sebuah perayaan khas yang dilakukan oleh GKJW sampai saat ini. Tradisi unduh-unduh ini bermula dari tradisi unduh-unduh di GKJW Jemaat Mojowarno yang dimulai sejak tahun Mei 1939. Dipilih bulan Mei karena unduh-unduh di Mojowarno sejatinya merupakan tradisi masyarakat atau bisa dibilang munggah lumbung, yaitu ketika masa panen padi di mana masyarakat menyimpan hasil panennya itu di dalam lumbung. Dan dalam perkembangannya tradisi masyarakat tersebut padankan dengan perayaan gerejawi tentang persembahan sebagai penguatan semangat kemandirian jemaat. Nah, unduh-unduh kemudian dimaknai sebagai persembahan syukur yang diambil sebagai penghasilan hasil panen ataupun hasil gaji yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sebagaimana Bapak Ibu, umat Israel pada zamannya juga demikian. Pada masa raya unduh-unduh inilah seluruh warga GKJW diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan yang baik buat Tuhan bagi kemuliaan Tuhan melalui pelayanannya di gereja. Nah, Bapak Ibu, kita juga diingatkan lagi pada pagi hari ini mengenai persembahan. Mengenai persembahan itu tidak diukur berapa banyak kita memberikan persembahan itu, atau berapa banyak materi, berapa banyak jumlah yang kita persembahkan. Tetapi Bapak Ibu, yang perlu kita maknai di dalam kehidupan sehari-hari yang Tuhan inginkan yaitu
Intinya persembahan yang sejati adalah persembahan hidup kita. Persembahan hidup kita yang senantiasa hidup yang benar dan menjaga kekudusan. Itulah Bapak Ibu, persembahan yang sejati kepada Tuhan, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan marilah kita belajar kepada para rasul yang telah memprioritaskan Tuhan dalam hal pemilihan rasul. Belajar dari kesaksian Yohanes yang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dan Bapak Ibu, pada kesempatan yang sangat indah ini kita juga diingatkan oleh Tuhan dalam belajar dari doa Yesus yang mendoakan para murid-muridnya agar mereka hidup di dalam kebenaran, kesatuan, dan kekudusan. Nah, Bapak Ibu, mari kita jadikan momen unduh-unduh sebagai upaya kita untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan dengan melakukan kebenaran dan menjaga kekudusan seturut dengan kehendaknya. Amin. Saat hening buat kita semua. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan umat percaya sedunia mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama dan kita amini bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati, kita syafaat pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih pada saat ini ya Tuhan, Tuhan telah memperkenankan kami untuk memuji-Mu, untuk belajar tentang firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, Tuhan telah mengingatkan kepada kami, yaitu untuk mempersembahkan persembahan yang sejati, yaitu persembahan hidup kita kepada Tuhan, yaitu persembahan yang senantiasa melakukan
kebenaran dan menjaga kekudusan, sehingga hidup kami Tuhan semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Semoga firman-Mu Tuhan dapat tumbuh di hati kami masing-masing, sehingga dapat tumbuh dengan lebatnya, sehingga bisa kami melaksanakan kekudusan hidup sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi yang masih sakit pada saat ini, kiranya Tuhan dengan kerenah hati kami, melalui bilur-bilur-Mu, Tuhan menyembuhkan. Bagi yang masih sekolah ya Tuhan, Engkau berikan ketekunan dalam belajar, Engkau berikan kepandaian ya Tuhan. Dan bagi yang sengaja menjauh daripada Engkau Tuhan, kiranya dengan kasih setia-Mu, dengan anugerah-Mu, Tuhan mengurapinya di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Ido Nasarani dan juga penetua dan juga diaken Tuhan, dan juga semua jemaat GKJW Medali. Kiranya Tuhan Engkau mampukan Tuhan, Engkau berkati di dalam hidupnya, Engkau berkati pekerjaannya, dan Tuhan memberkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Kami berdoa khusus untuk pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai RT RW, sampai ke desa-desa dan semua masyarakat Indonesia pada umumnya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkatinya Tuhan. Engkau berikan roh hikmat-Mu untuk pemimpin-pemimpin kami. Engkau berikan roh kebijaksanaan-Mu untuk pemimpin-pemimpin kami, supaya bisa melaksanakan tanggung jawab ini dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertainya, mulai dari tempat ini sampai ke rumah, bertemu dengan keluarga kami dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami serahkan di dalam nama Bapa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita dan berkat dan anugerah Allah kepada kita. Marilah kita wujudkan melalui persembahan hari ini, tetapi dengarkanlah firman Tuhan yang demikian. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dilakukan. Ibrani 10 ayat yang ke-14. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan diiringi kidung jemaat nomor 450, Hidup Kita yang Benar. Haruslah
Ibu yang terkasih, marilah kita serahkan persembahan kita dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih penyertaan-Mu Tuhan yang senantiasa ada di setiap kehidupan keluarga kami. Sehingga pada pagi ini Engkau tuntun kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, pada pagi ini kami serahkan persembahan kami. Walaupun hanya sedikit dibanding dengan berkat-berkat Tuhan yang senantiasa tercurah dalam kehidupan keluarga kami. Berkatilah dan sucikanlah Tuhan, sehingga persembahan kami dapat menopang gereja-Mu di Jemaat Medali ini semakin hari semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang mengulurkan persembahan pada pagi ini. Tolong Tuhan, berkatilah di setiap pekerjaan yang Tuhan berikan dan percayakan di setiap kehidupan keluarga kami, sehingga menjadi berkah yang luar biasa untuk keluarga kami yang bersumber dari surgawi. Sehingga apapun yang kami butuhkan dan kami minta, Tuhan senantiasa mencukupkan, Tuhan senantiasa memampukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mengucap syukur dan terima kasih berkat sabda firman-Mu pada pagi ini yang senantiasa menjadi teladan bagi hidup kami, yang senantiasa mengingatkan bagi kami untuk selalu berserah diri pada Tuhan, untuk selalu datang dan mencari Tuhan, terlebih untuk selalu mengandalkan kasih-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Allah maha segala-galanya dan di atas segala-galanya, yang kasih-Mu tidak pernah berubah, yang senantiasa mengalir seperti sungai di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dan di dalam Engkau masa depan itu sungguh ada, dan harapan kami tidak akan hilang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada saat ini sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya kasih pertolongan Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai kami, sehingga kami dapat bersama-sama sampai di rumah dengan penuh sukacita dan membawa berkah dari Tuhan. Tuhan, inilah hati kami, hidup kami, sepenuhnya hanya kami serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya, 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 amin. Bapak Ibu yang terkasih, dipersilakan untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Marilah kita undur dari hadapan Tuhan. Kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan penuh sukacita. Mari Bapak Ibu, kita menyanyikan kidung jemaat nomor 370. Kita pujikan ayat yang pertama dan yang ketiga. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Di lemah bergulung
kasih, sudah saatnya kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita sambut dengan kidung jemaat nomor 472 ayat 1 dan 2. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yesus Kristus, haleluya. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Biarlah firman Tuhan yang telah kita terima berkuasa di hati kita masing-masing, dan kita bisa mempersembahkan persembahan yang baik untuk kehidupan kita dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami atas nama Majelis Jemaat berterima kasih kepada Mas Agus, Mas Salma, Pak Heri, Mas Dodi, dan Mas Gunawan, juga Majelis Jemaat yang telah membantu ibadah kita boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sebelum kita pulang, hari ini kita juga menerima berkat dari Tuhan, berkat jasmani. Dan sebelum kita nikmati bersama, kami undang Bapak Suparno untuk angkat doa. Monggo Mbah Parno. Nggih. Matur suwun, mengki kadung dikajatne tibake berkati rung teka. Bapak Ibu, kados ingkang dipun pawartosaken kala minggu niku sejatosipun kirang pas lan mboten leres nggih. Dadi hari ini bukan keluarga Pak Heru syukuran mboten, nanging karena kita membuat tempat untuk anak ibadah sudah mendekati selesai, dan hari ini akan dikerjakan menaikkan kayu beserta atapnya. Maka dengan ucapan syukur kita hari ini, kita bersama-sama diajak ya makan bersama syukuran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mohon kepada Tuhan menyertai di dalam pekerjaan hari ini supaya nanti bisa dikerjakan dengan baik, dengan penuh kesehatan. Tuhan senantiasa menyertai. Hari ini nanti setelah kita makan bersama, kita nanti pulang, kaum pria berkumpul kembali ke sini meneruskan pekerjaan kita, yaitu menaikkan atap.
Jadi nanti pulang, ganti baju, kembali ke sini lagi, meneruskan kerja bakti kita. Ini untuk kaum pria. Acara ini nanti setelah selesai kita berdoa, Bapak Ibu majelis berdiri di depan, kita pulang langsung, pulang tapi bukan mriko nggih. Pulang putar ke sini, kita bersama-sama makan. Nah, marilah sebelum kita terima berkat ini, kita mohon pada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Mari satukan hati kembali, kita masuk dalam doa. Bapa yang penuh kasih, dengan kerendahan hati kami, perkenankanlah kami bersembah kepadamu kembali. Kami ucapkan banyak terima kasih atas Tuhan telah melindungi dalam kami membangun ibadah. Awal, pertengahan hingga akhirnya bisa kami lakukan dengan penuh sukacita. Kiranya berkat Tuhan senantiasa ada pada kami semua. Tuhan, usai ibadah ini kami bersama-sama akan mengucapkan syukur dan kita tandai dengan kita makan bersama. Tuhan, sebelum kita makan bersama, kita mohon padamu, berkatilah, sucikanlah berkat yang akan kami terima. Kiranya nanti menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Saudara kami yang hari ini belum bisa menerima berkat dan belum bisa berkumpul dengan kami, Tuhan berkatilah mereka seperti kami, sehingga hidupnya selalu bersyukur, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Usai ini kami pun akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah dalam perjalanan kami. Juga kaum pria nanti akan kembali meneruskan pekerjaan kerja bakti di gedung calon ibadah anak. Kiranya Tuhan sertai kami semua dari awal sampai akhir dalam mengerjakan ini, bisa kami lakukan dengan penuh sukacita dan Tuhan menyertai kami. Itulah Tuhan harapan kami. Semuanya kami alaskan di tangan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya mohon semua anggota majelis di sini ya. Nggih, di sini mawon kita masuk